Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di Ramadan 1447 Hijriah ini kita akan bersama-sama mengikuti satu acara yang kita namai dengan Thulathiyat Ramadhaniyah. Apa itu Thulathiyat Ramadhaniyah? Dia adalah 3 formula arahan dari bulan Ramadan ini. Insyaallah setiap hari kita akan mempelajari 3 formula arahan di bulan Ramadan yang berasal dan terinspirasi dari ayat-ayat Qur'aniyah, hadis-hadis nabawiyah, dan hikmah-hikmah rabbaniyah dari para sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan para ulama rabbaniyin. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas Thulathiyat pertama atau 3 formula pertama yang terinspirasi dari hadis nabawi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabatnya yaitu Abi Waqid Al-Laythi. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan mereka berdua bersepakat atas kesahihan hadis ini. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha wa amma al-akharu fajalasa khalfahum wa amma ath-thalithu fa adbara dhahiba. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafarith thalathah fa amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah wa amma al-akharu fastahya Allahu minhu wa amma al-akharu fa'aradallahu anhu. Secara umum hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita tentang 3 kelompok manusia. Seperti yang digambarkan dalam hadis ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di Masjid An-Nabawi, dari kejauhan datang 3 orang. 2 orang itu mendekat ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ketiga, dia langsung pergi, berpaling dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedua orang yang mendekat, merapat ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, dia menemukan ada celah di antara majlis Rasul dan dia duduk di celah tersebut untuk mendengar dan mengikuti kajian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang kedua, dia duduk di barisan paling belakang karena malu dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini
Rasulullah mengatakan bahwa orang yang kedua yang malu-malu dan terkesan ragu-ragu untuk mengikuti majelis Rasul, dia duduk di barisan paling belakang. Ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bisa kita terapkan dalam kehidupan, dalam seluruh lini kehidupan kita, termasuk dalam mensikapi datangnya bulan suci Ramadan ini. Bahwa dalam mensikapi bulan suci Ramadan ada juga 3 tipe orang ini. Tipe yang pertama adalah tipe yang berpaling dari kemuliaan bulan Ramadan. Dia tidak menyiapkan diri, dia bahkan seperti enggan untuk menyambut datangnya bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Dia berpaling dari Ramadan, maka Ramadan pun berpaling dari dia, tidak menghadirkan keberkahan dalam hidupnya. Sementara ada orang yang kedua, dia menyiapkan diri, berupaya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, penuh perencanaan, penuh keimanan dan harapan akan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang akan mendapatkan curahan kebaikan dan keberkahan dari Ramadan sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Dan ternyata ada juga tipe yang ketiga, yaitu orang yang malu-malu dan peragu. Dia seperti yang digambarkan dalam hadis ini, duduk di belakang. Dia mengikuti dari jauh apa yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika dia melihat orang banyak melakukan ibadah saum, dia pun saum. Dia melihat orang baca Quran, dia pun baca Quran. Dia melihat orang sedekah, dia pun sedekah. Tapi dia memasuki Ramadan ini tanpa persiapan yang matang. Dia memasuki Ramadan ini hanya karena ikut-ikutan. Dia masih ragu. Namun, orang yang ketiga ini, walaupun dia masih ragu dan malu-malu mengikuti banyak amal kebaikan, insya Allah, selama dia terus berupaya untuk mengikuti program-program kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, pada akhirnya dia pun akan mendapatkan curahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sekalian, para pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap menjadi kelompok yang kedua, orang yang datang menyambut hadirnya Ramadan 1447 ini dengan penuh perencanaan, penuh keimanan, penuh harapan akan balasan yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat menyambut hadirnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh harapan, penuh keimanan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.